Apakah makanan favorit kamu nasi goreng, bakso, atau sate? Wah, ngebayanginnya aja langsung ngiler. Ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya, tercium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulut, setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kemudian kamu kembali beraktivitas seperti bekerja dan berolahraga. Sedangkan itu, sebenarnya makanan yang kamu makan tadi masih ada di dalam perut dan sedang diproses oleh sistem pencernaan makanan. Makanan itu dicerna agar dapat menghasilkan energi yang kamu gunakan untuk terus beraktivitas. Lalu, di manakah sisa dari makanan itu? Tentunya, sisa makanan dari pencernaan akan dikeluarkan besok harinya ketika buang air besar. Nah, kalian pasti berpikir, sebenarnya apa saja yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu lebih jelasnya, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan kita dimulai di dalam mulut. Di dalam mulut inilah makanan diubah dengan bantuan gigi. Nah, fungsi dari gigi yaitu untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, yang kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga yaitu gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Pasti kalian sering menelan air ludah kan? Apalagi makanan favorit ada di depan mata. Ya, ludah berfungsi untuk membasahi makanan. Kelenjar ludah sangat berguna karena menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah untuk ditelan. Lidah merupakan indera pengecap sehingga kalian bisa merasakan berbagai macam rasa seperti rasa manis, asam, asin, dan pahit. Selain itu, lidah juga berfungsi mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Di dalam kerongkongan, makanan akan diremas agar lebih mudah untuk masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak pada rongga perut sebelah kiri tepat di bawah sekat diafragma. Di lambung memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengolah makanan, yang kedua, menampung makanan dan minuman, yang ketiga, memilah zat berbahaya, dan yang keempat, menyerap zat yang baik bagi tubuh. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam usus kecil. Semua zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral akan diserap oleh usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter. Wah, lebih panjang daripada tubuh kita atau setara jerapah. Dan itu ada di dalam tubuh kita. Setelah dari usus kecil, masuklah ke dalam usus besar. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan sisa-sisa cairan dan vitamin sampai habis. Selain itu, juga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi pada tubuh kita. Setelah dari usus besar, tibalah sisa-sisa makanan tersebut di gerbang pembuangan akhir atau yang disebut dengan anus. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangatlah penting karena menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Dan sisa makanan yang telah dibusukkan akan dikeluarkan melalui anus berupa feses atau kotoran. Nah, seperti halnya ketika kita membuang sampah di tempat sampah.
Nah, maka dari itu kita harus menjaga sistem pencernaan kita dengan baik agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan cara makan makanan yang sehat. Kemudian mencuci tangan sebelum makan. Dan rajin menggosok gigi. Nah, itulah tadi proses sistem pencernaan manusia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.